Iya, di tahun pandemi, realisasi investasi di tanah air rupanya mampu tumbuh positif secara year on year. Dan tampaknya capaian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ataupun juga BKPM ini juga perlu kita apresiasi. Apalagi investasi yang biasanya cenderung Jawa sentris kini sudah meluas ke wilayah Indonesia lainnya. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Meski Pandemi, Investasi RI Masih Seksi. Nah, kita ketahui di tahun 2020 ini merupakan tahun yang luar biasa menantang untuk kita semua. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok dan bahkan Indonesia pun masuk ke jurang resesi di tahun 2020 lalu. Namun rupanya salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi di tahun lalu yaitu adalah investasi terutama untuk PMA dan juga PMDN tampaknya masih cukup moncer. Jadi realisasi investasi di tanah air rupanya mampu mencapai 101,1% atau setara dengan 826,3 triliun rupiah. Atau kita ketahui ini adalah tumbuh sekitar 2,07% secara year on year. Dan kalau kita lihat nilai ini memang cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita lihat di sini di tahun 2019 ini angka realisasi investasi adalah berada di 809,6 triliun rupiah. Sementara di tahun 2018 ini hanya berada di kisaran 721,3 triliun rupiah. Bahkan tidak sampai ke 800 triliun rupiah. Dengan kata lain artinya adalah memang selalu ada tren kenaikan dalam investasi dalam 5 tahun terakhir dan puncaknya adalah di tahun 2020 lalu yang mana ini merupakan tahun pandemi. Nah, kemudian bagaimana rinciannya kita lihat di sini ya. Jadi realisasi untuk penanaman modal dalam negeri ataupun juga PMDN ini adalah sebesar 413,5 triliun rupiah. Sementara untuk penanaman modal asing ataupun juga PMA ini adalah sebesar 412,8 triliun rupiah atau sekitar 49,9% dari total realisasi investasi. Artinya adalah dengan capaian ini realisasi PMDN ini adalah tumbuh 7% jika kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu. Sementara untuk PMA ataupun juga penanaman modal asing rupanya tumbuh negatif 2,4% jika kita bandingkan dengan PMA di tahun yang lalu. Nah, memang dalam beberapa tahun terakhir kalau kita lihat trennya di sini untuk PMDN ataupun juga penanaman modal dalam negeri ini trennya juga selalu naik ya, dan bahkan kalau kita lihat di tahun 2020 PMDN ini berhasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai dari penanaman modal asing. Sementara untuk PMA ini tampaknya masih bergejolak ya, jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi pertanyaan, apakah memang lagi masa pandemi sehingga akhirnya investor asing ini cenderung menahan investasinya di sepanjang tahun 2020 atau ada alasan lain? Kita akan cari tahu lagi ya ke depannya seperti apa. Nah, kita lihat di slide yang kedua, ini pertanyaan berikutnya adalah sektor mana aja nih yang diminati oleh para investor di masa pandemi. Nah, rupanya investor tampaknya masih tertarik berinvestasi di sektor transportasi, gudang dan juga telekomunikasi. Kita lihat di sini mencapai porsi terbesar yaitu adalah 17,5% dengan nilai investasinya adalah 144,8 triliun rupiah. Nah, kemudian ini tidak heran ya karena kita ketahui memang infrastruktur ini menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo yang tentunya adalah infrastruktur ini korelasinya adalah ke transportasi. Apalagi ditambah dengan masa pandemi ini semakin menyadarkan kita ya bahwa memang telekomunikasi ini juga memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Apalagi di era saat ini, era digital, pergudangan juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian di posisi kedua ada juga dari listrik, gas dan juga air. Ini juga tidak heran ya kalau misalnya terus mendominasi investasi yang masuk ke tanah air karena ini cukup dominan karena sektor ini adalah kebutuhan utama dari masyarakat dengan nilai investasinya adalah 102 triliun atau mencapai 12,3% dari total investasi yang masuk ke tanah air. Kemudian di posisi yang ketiga ini juga cukup bikin BKPM surprise adalah dari industri logam dasar, barang logam dan juga bukan mesin dan peralatannya yang berada di posisi ketiga dengan 11,5% ataupun juga 94,8 triliun rupiah. Nah, ini mungkin adalah efek dari hilirisasi produk logam yang juga sudah dimulai di tahun 2020. Kemudian baru nih di posisi keempat ada perumahan, kawasan industri dan juga perkantoran. Dan di posisi kelima ada konstruksi yaitu adalah sebesar 71 triliun ataupun juga sekitar 8,6%. Baru kemudian sisanya adalah sektor-sektor lainnya termasuk diantaranya adalah perkebunan dan juga pertanian. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya nih.
Kalau kita bedah berdasarkan lokasinya, jadi capaian di tahun 2020 ini juga cukup menarik rupanya karena akhirnya porsi untuk di Pulau Jawa dan luar Jawa ini rupanya semakin merata dan bahkan sebetulnya di kuartal keempat tahun 2020 kalau kita bedah lagi porsi untuk investasi keluar Pulau Jawa ini rupanya lebih besar ketimbang di Pulau Jawa. Jadi berdasarkan datanya, investasi di Pulau Jawa ini rupanya tumbuh negatif 5,9% di tahun 2020 ini untuk sepanjang tahun ya. Sementara untuk investasi di luar Pulau Jawa ini tumbuh 11,3% di sepanjang tahun 2020. Sehingga dengan kata lain bisa kita katakan ya bahwa investor ini tampaknya sudah lebih fokus ke Indonesia sentris bukan lagi Jawa sentris. Kemudian secara tahunan di sepanjang tahun 2020 ini top 5 lokasi investasi ini rupanya tapi masih tetap di Pulau Jawa rupanya. Jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama ada di Jawa Barat yaitu adalah 120,4 triliun untuk nilai investasinya atau sebesar 14,6%. Kemudian di posisi yang kedua ada DKI Jakarta, yaitu adalah dengan nilai investasinya 95 triliun atau 11,5%, baru Jawa Timur, Banten, dan juga Jawa Tengah. Baru kemudian sisanya ini adalah lebih dari 50%, tepatnya adalah 50,8%, baru dari wilayah-wilayah lainnya termasuk yang didominasi adalah wilayah di luar Pulau Jawa. Di antaranya adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Lampung, dan juga banyak wilayah Indonesia lainnya yang juga menjadi incaran para investor. Nah, kita lihat, kalau misalnya kita breakdown lagi nih ya, jadi berdasarkan negara asal atau posisi top 5 investor asing untuk Indonesia, rupanya tidak terlalu banyak berubah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah masih dari Singapura, China, Jepang, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Ini masih negara-negara top 5 investor di tanah air. Nah, memang dalam catatan 6 tahun terakhir ini adalah Singapura selalu menjadi jawara investor terbesar di Indonesia. Dan di tahun 2020, Singapura rupanya menggelontorkan dana sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34,1% ya untuk investasinya di tanah air. Baru kemudian di posisi yang kedua ada China dengan nilai investasi adalah 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16%. Baru kemudian di posisi ketiga ada Hong Kong, posisi keempat ada Jepang, dan juga posisi kelima ada Korea Selatan. Nah, yang menariknya adalah perbedaan di tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya ini adalah posisi Jepang nih ya. Jadi biasanya Jepang itu selalu ada di posisi ataupun juga di urutan yang kedua atau yang ketiga, tapi rupanya di tahun 2020 harus turun ke posisi yang keempat dan dikalahkan oleh Hong Kong dan juga China yang berada di posisi kedua dan juga yang ketiga. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi korelasi dari investasi dan juga penyerapan tenaga kerja di Indonesia seperti apa nih? Nah, rupanya total penyerapan tenaga kerja Indonesia di sepanjang 2020 ini mencapai totalnya adalah 1.156.361 tenaga kerja yang terserap dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Nah, menariknya jumlah ini rupanya meningkat loh kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu, yaitu adalah 1.033.000. Padahal kita ketahui tahun 2020 ini adalah tahun masa pandemi gitu ya, tapi rupanya berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan tahun 2019 lalu. Nah, meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja tampaknya masih belum berbanding lurus nih dengan perbandingan dari realisasi investasi. Jadi kita lihat ya sebagai contoh adalah di tahun 2016. Ini kalau kita ingat di slide yang pertama tadi di tahun 2016 ini adalah realisasi investasi yang paling kecil. Tapi rupanya dalam 5 tahun ini adalah berhasil menciptakan lapangan kerja terbanyak dalam 5 tahun terakhir, yaitu adalah 1.392.398 pekerja. Jadi artinya adalah belum tentu nih berbanding lurus karena sekali lagi investasinya tadi paling kecil, tapi rupanya berhasil menyerap tenaga kerja yang paling banyak. Dan padahal sebelumnya BKPM juga menyebutkan bahwa di sepanjang tahun 2020, pemerintah ini terus mendorong ya investasi kepada industri yang padat karya sehingga sebanding dengan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi ini juga perlu kita cari tahu nih kenapa ya kok bisa berbeda begitu dari realisasi investasi dan juga penyerapannya. Nah, meski demikian,
Capaian ini tampaknya perlu kita apresiasi, namun tentunya masih banyak ya pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan minat investor baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri begitu ya untuk masuk ke Indonesia. Nah, dengan capaian ini akankah pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik di akhir tahun lalu mengingat bahwa investasi memegang porsi sekitar 30% terhadap PDB tanah air. Kita akan lihat seperti apa ke depannya. Dan kita kembali ke Andi Shalini.